Shalom teman-teman terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah pemuda kita. Dimanapun teman-teman pemuda saat ini, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita mau angkat satu buah pujian, kekuatan di hidupku.
Kudus, karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah, mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Sekalipun keadaan dunia saat ini tidak sebaik yang kami inginkan, tidak seperti yang kami inginkan, tetapi kami tahu Allah yang hidup adalah Allah yang selalu bersama dengan kami. Kau adalah Bapa yang setia, yang menjaga dan memelihara kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa untuk segala perbuatan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Dimanapun anak-anak mudamu saat ini berada saat ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang memelihara kehidupan mereka. Engkau Allah yang menolong setiap apapun yang menjadi kerinduan hati mereka. Dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi, Engkau Allah yang menilik mereka dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa dalam surga untuk segalanya. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu yang kudus. Engkau Allah yang turut campur tangan. Engkau menyucikan setiap hati dan pikiran kami, melayakkan kami untuk kami boleh datang di hadapan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami siap memuji dan menaikkan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekalipun ibadah kita masih online, virtual, tapi kita mau tetap semangat memuji Tuhan ya. Kita mau angkat pujian dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di dalam-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tetap semangat memuji Tuhan ya. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
pelihara selamanya, selamanya, selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sedikit sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa dalam surga kami rindu mendengar sabdamu pada malam hari ini. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Siapkan setiap hati kami, Bapa, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Terima kasih. Kita mau katakan sungguh besar setiamu Tuhan.
kami alami saat ini, kami mau percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, ajaib dan mulia. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang sanggup mengubahkannya, Engkau Allah yang sanggup memulihkannya. Kami serahkan bangsa kami saat ini Tuhan Yesus. Indonesia yang kami kasih, Indonesia yang penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia yang ada dalam hati-Mu Bapa. Kau pulihkan bangsa kami dari segala virus yang terjadi saat ini, COVID-19. Kau tidak berhak dan Kau tidak berkuasa atas bangsa kami Indonesia. Allah yang kami sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami Bapa dalam surga, agar kami boleh datang beribadah kepadamu bersama-sama di tempat ini. Kami rindu Tuhan Yesus bergandengan tangan, memuji dan menyembah nama Engkau, menyuarakan setiap kerinduan kami bersama-sama di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu pemulihan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Ampuni seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang tak pernah tidur, Engkau Allah yang tahu apapun yang kami hadapi saat ini. Kami percaya umat-umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati. Kami memerlukan Engkau, kami mau katakan kami perlu pertolongan-Mu Bapa. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kami perlu uluran tangan-Mu tercurah atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Dengar setiap doa dan permohonan kami Bapa dalam surga. Kami rindu pemulihan itu terjadi, boleh terjadi atas bangsa Indonesia. Indonesia yang kami kasihi, Indonesia yang kami rindukan, Indonesia yang penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya dengan penuh iman kami kepadamu. Engkau Allah yang sudah memulihkan bangsa kami. Engkau Allah yang sudah memulihkan Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan, kami percaya janji-Mu ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga untuk segala perbuatan-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada malam hari ini itu boleh menjadi rema bagi kami. Kami siapkan hati, Bapa, buka hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Allah Roh Kudus, berikan kami semua anak-anak-Mu hikmat dan roh pengertian yang daripada Engkau, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan. Agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami, anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus
agar dia boleh berlayak di hadapan-Mu, agar hamba-Mu boleh layak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang boleh berbicara bagi setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu yang kudus. Biar Engkau yang boleh beracara, biar Engkau yang boleh berfirman bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membuka hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sudah berapa lama kita dirumahkan saja, tapi jangan lupa kita tetap beribadah secara online ya. Siapkan Alkitabnya, kita mau dengar firman Allah. Kita tahu kita sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap apapun yang terjadi, kita tetap menjadi pengikut Kristus. Apa artinya saudara? Artinya kita tetap membawa apa yang Tuhan suruh kita bawa, bersikap bertutur kata sesuai dengan kehendaknya. Saya ingin membacakan, sangat penting kita baca saudara, supaya kita mengerti siapa kita sebenarnya di hadapan Allah kita. Kalau kita membaca dalam Efesus 5, ayatnya yang ke-8 dikatakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Luar biasa saudara. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita teringat apa yang Yesus katakan. Sewaktu dia baru menyampaikan firman Allah, dia katakan, kamu adalah terang dunia. Luar biasa saudara. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Luar biasa. Dulu kita kegelapan, tetapi setelah mengenal Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak terang. Luar biasa. Itulah sebabnya Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Dia tidak mengatakan, kamu harus menjadi terang dunia, tetapi kamu adalah terang dunia. Apa maksudnya? Kita harus melihat apa maksud dan tujuan daripada Tuhan Yesus. Karena dalam Yohanes 8 ayat 12, jelas sekali Yesus katakan, kalau kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12, jelas sekali dikatakan siapa dia. Jadi kita mesti berani menghubungkan itu semua. Ya. Dia katakan begini, Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas sekali saudara ya. Jelas sekali. Jadi pada saat kita mengikut Yesus, Yesus adalah terang dunia. Pada saat kita percaya kepadanya, kita langsung memiliki hidup, memiliki terang hidup. Yesus katakan. Itulah sebabnya Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Sesuatu yang sangat hebat sekali. Saya katakan hebat, tetapi sebetulnya di balik itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Saya katakan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yesus inginkan dia sebagai terang dunia, pengikutnya mempunyai terang hidup. Terang daripada Yesus harus masuk di dalam diri pengikutnya, dan terang yang dimiliki oleh Yesus itu memancar dari kehidupan pengikutnya. Luar biasa. Jadi kita harus mengerti
Nah, kalau kita membaca di dalam Efesus tadi, jelas sekali dikatakan, ya, sebagai anak-anak terang. Nah, kita harus mengetahui mengapa kita menjadi anak-anak terang. Kita harus melihat dari apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada kita setelah kita mengenal Yesus. Ya, kita baca Galatia 3 ayat 26 mengatakan begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oh, haleluya. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus, jadi otomatis kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus Yesus telah mengenakan Kristus. Dikatakan jelas pada saat kita keluar dari baptisan, karena iman kita masuk dalam baptisan, situ keluar kita sudah mengenakan Kristus. Luar biasa. Sudah mengenakan Kristus berarti kita sudah mengenakan terang daripada Yesus. Dalam sekali. Maksudnya dalam sekali. Tapi kita harus mengerti maksud dan tujuan Yesus. Sekarang kita coba melihat. Terang itu apa yang harus dilakukan? Dalam Efesus 5 jelas dikatakan, tadi kita tahu, kita sudah baca, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ingat, terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jelas sekali, setelah menerima Yesus, Yesus yang adalah terang dunia, kita juga memiliki terang itu. Kita menjadi satu dengan Yesus terang dunia. Setelah kita percaya kepadanya, terlebih lagi pada saat kita dibaptis dalam namanya, kita juga memiliki terang dunia itu. Luar biasa. Ya, sekarang kita lanjutkan membaca dalam Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan jelas, kalau kita sudah mengikut Yesus, terang yang kita miliki harus mengeluarkan buah. Buah apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mulai tampak maksud dan tujuan daripada Yesus. Tidak lain. Ya, Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Jadi dari dalam kehidupan setiap pengikut Kristus yang menyebut dirinya sudah Kristen, yang keluar adalah perbuatan-perbuatan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ingat, kebaikan, kebenaran, dan keadilan bukan milik kita, bukan logika kita, bukan kebenaran kita, keadilan kita, tetapi semua adalah kebaikan yang Tuhan inginkan, keadilan dari Tuhan, terlebih lagi kebenaran Tuhan yang harus keluar. Luar biasa. Baru kelihatan, saudara, ya, baru kelihatan maksud dan tujuan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Bahkan Matius 5 ayat 16 justru Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya agar semua orang melihat perbuatan baikmu dan mereka memuliakan Allah. Tambah jelas, sebagai terang dunia, kita juga harus mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik, penuh keadilan dan kebenaran Allah, memancar keluar. Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya, menyinari orang-orang lain. Tujuan Yesus apa? Agar mereka melihat kebaikanmu dan lantas mereka memuliakan Allah. Kelihatan, saudara, kelihatan maksud dan tujuan Yesus itu tidak ada lain, supaya kita juga
menjadi penerus-penerus dari pelayanan daripada Kristus. Itulah tanggung jawab kita. Kita sudah menerima karunia yang luar biasa yang sering disebut sebagai hyper grace. Pengorbanan Yesus itu untuk keselamatan kita. Pada saat kita beriman kepada Tuhan, berkat itu kita terima. Apa itu hyper grace? Pengampunan dosa, penebusan, perdamaian dengan Allah, dan pengudusan. Semua dikerjakan oleh Allah sendiri melalui karunia yang besar itu. Hanya dapat kita terima dengan iman yang sungguh. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Kalau kita coba renungkan mendalam, luar biasa. Hyper grace itu muncul karena apa? Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga diberikannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, kita cukup menerimanya dengan percaya. Tidak perlu dengan kerja berat. Dengan percaya, maka kita beroleh hidup yang kekal. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, yang dunia ini tidak dapat berikan, tapi itu disediakan dan diberikan oleh Allah. Kita harus bersyukur, berterima kasih. Jadi kalau Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia, terangmu harus percaya, sehingga orang bisa melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka memuliakan Allah. Jelas sekali, maksudnya supaya kita menyalurkan kasih karunia itu, supaya lebih banyak orang datang kepada Tuhan, berbalik dan bertobat, datang memuliakan Allah. Jelas sekali saudara-saudara. Saya katakan jelas sekali. Maksud dan tujuan daripada Tuhan Yesus itu terlalu jelas kalau kita lihat, ya. Terlalu jelas. Nah, sebagai pengikut Kristus, sadarkah kita apa yang selama ini kita lakukan? Sadarkah kita? Sudahkah kita betul-betul menjadi terang itu? Sudahkah terang yang kita terima dari Yesus bercahaya, menerangi semua orang? Itu yang perlu kita koreksi dalam hidup kita, untuk menjadikan kita terang. Tuhan Yesus mau berkorban apa saja. Menyakitkan kalau kita lihat, tetapi demi kasih setianya yang luar biasa, Dia sudah selamatkan kita. Dia izinkan kita menjadi terang dunia. Jangan kita sia-siakan terang ini. Kita harus tetap terus bekerja. Jangan pikirkan akibat dari pekerjaan kita itu, tapi pandangan kita jauh kepada Yesus yang memberikan kita kuasa untuk menjadi terang. Dari itu mari kita perhatikan sikap kita, tutur kata kita setiap saat, dimanapun kita berada, terlebih perilaku kita. Sudahkah memancar sebagaimana terang yang diinginkan oleh Yesus? Itulah yang sangat penting. Pertama, jangan kita sampai kecewakan Allah. Dia yang sudah memanggil kita, memperlengkapi kita, jangan sampai kita mengecewakan Dia. Sebetulnya gampang menjadi terang itu. Gampang menjadi terang itu, gampang sekali. Tidak perlu kita dengan harta yang banyak, kuasa yang banyak, tidak perlu. Tetapi cukup dengan satu. Ya, saya bacakan Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulut, siap hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Satu kerajinan. Ya, saya katakan satu kerajinan. Nah, kita melihat ini banyak yang harus saya baca.
Kita kembali ke Matius 5 mengenai terang tadi. Jelas di sana dikatakan, ya. Kalau kita baca ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari iblis. Artinya, kejujuran. Katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jujur apa adanya. Be honest by yourself. Jujurlah atas dirimu sendiri. Luar biasa. Ini yang kedua, ya, kejujuran. Tadi yang pertama rajin. Yang ketiga, kalau kita melihat yang ketiga ini, ya dalam Amsal 22 jelas dikatakan di sini dalam Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kita melihat, saudara, orang yang cakap, orang yang terampil. Jadi 3 hal ini yang perlu kita miliki. Kerajinan, jujur, dan terampil. Dimanapun kita berada, tunjukkan kerajinan kita, tunjukkan kejujuran kita, tunjukkan keterampilan kita. Semua orang senang dengan orang yang rajin, orang yang jujur, orang yang terampil. Dimanapun kita pergi, orang selalu senang melihat itu. Tapi ketiga-tiga ini harus dilakukan bersama-sama. Kalau seorang rajinnya luar biasa, tetapi tidak jujur, siapa yang mau pakai? Biar rajin bagaimana, tapi tidak jujur. Dan kalau orang yang sangat jujur, terkenal jujur sekali, tapi pemalas, tidak rajin, juga tidak ada yang mau pakai. Kita melihat hal ini, ya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa mengajarkan kepada kita. Ya, kita tidak terlalu terlalu besar memikirkan apa yang kita pancarkan. Ya, terang apa yang kita pancarkan. Saya kasih contoh hal yang kecil saja. Kerajinan, kejujuran, dan satu lagi, keterampilan. Seorang yang rajin, seorang yang jujur, tapi tidak memiliki keterampilan, sudah diajar bagaimana juga tak bisa. Tetap tidak bisa dipakai. Jadi kita melihat, dimanapun kita berada, kita tunjukkan kerajinan kita. Saya katakan begini, saudara. Banyak orang-orang yang punya perusahaan kadang-kadang bertanya kepada saya, ada enggak jemaat yang umur sekian kira-kira bisa bekerja membantu saya di perusahaan? Saya tidak pernah mengiyakan, tidak pernah menunjuk. Jangan sampai orang itu kecewa. Bukan nama saya yang rusak, juga bukan nama anak itu saja, tetapi nama kekristenan, nama pengikut Kristus. Jadi saya senantiasa cari sendiri, saya katakan. Ya, itu perlu kita perhatikan. Jadi banyak orang yang melihat, saya sering bertemu dengan beberapa orang pengusaha, dia bilang, saya lihat sebelum diterima, saya lihat kerajinannya, saya lihat kejujurannya, saya lihat keterampilan. Keterampilan bisa dipelajari, tapi kerajinan dan kejujuran itu sudah ada dalam dirinya. Itu yang perlu kita perhatikan. Pernah saya di bagian personalia di perusahaan. Ketika perusahaan membuka lowongan kerja, nama itu bertumpuk banyak. Dan kita mulai sortir. Dari setumpuk besar itu, tinggal setumpuk kecil. Dari namanya saja kita bisa singkirkan.
Kadang-kadang dari alamat rumahnya kita singkirkan. Kadang-kadang saya kesian ya, kayaknya memandang muka. Tapi begitulah, perusahaan ingin mencari yang rajin, yang jujur, dan yang terampil. Nah, sesudah orang itu ditunjuk kira-kira mau dipanggil, kita kirim orang lain. Pergi ke alamat yang melamar. Sampai di tempat yang melamar bukan mencari si pelamar, tapi di sana kita berdiri di warung-warung, di tukang rokok. Kita belagak bicara saja. Ada, kalau nggak salah ada anak bernama begini. Nah, dari situ kita bisa tahu. Orang di situ, itu mah anak Badung, itu anak, kita tahu. Sudah langsung pulang. Kita coret. Jadi mencari karyawan yang bagus itu memang, ya saya alami tugas saya itu ya, memang susah. Tetapi kalau kita betul-betul kita koreksi, betul-betul rajin dan baik, jadi kita melihat. Nah, ini yang kita tidak perlu kita berbuat sesuatu yang wah luar biasa, tetapi sebagai pancaran terang daripada Yesus. 3 hal ini yang penting. Kita tampak rajin di mana-mana pun. Tidak pernah bersungut-sungut berbantahan. Lakukan dengan kerajinan. 1, semua orang akan senang. 2, kita jujur. Semua orang senang. Apalagi ditambah dengan keterampilan. Ada orang sudah bekerja begitu lama di satu perusahaan yang membuat apa umpamanya, tapi dia tetap tidak becus. Ini luar biasa karena tidak ada kemauan. Kalau diberikan kesempatan untuk belajar, tentu kita bisa kalau kita sungguh-sungguh. Jadi kita lihat betapa pentingnya, sungguh sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Supaya apa? Semua manusia disenangkan. Artinya terang kita bercahaya, mereka melihat perbuatan yang baik dan mereka datang memuliakan Allah. Tugas kita bukan main ya. Sebagai penerus pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, hanya hal kecil dengan menunjukkan kerajinan, kejujuran dan keterampilan, semua orang puji. Sehingga orang mulai bertanya, siapakah dia? Oh, orang Kristen. Oh, nama Allah dimuliakan. Jadi kita melihat banyak hal yang perlu kita perhatikan ya. Kita perhatikan semuanya itu. Jangan sampai kita umpamanya terlempar nantinya. Jadi sebetulnya hal kecil saja yang Tuhan inginkan dari kita, tidak sampai bagaimana, tidak, dari hal kecil. Begitu juga tentu bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga mengenai pelayanan. Di mana kita berada, di mana kita bergereja, kita harus menunjukkan kerajinan. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu bernyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Kita harus masuk dalam kategori terpilih oleh Tuhan. Itu perlu kita perhatikan setiap saat. Karena apa? Masa hidup kita ini kita tidak tahu kapan kita berakhirnya. Kita tidak tahu. Karena umur kita, masa hidup kita di tangan Tuhan. Apabila Tuhan mengambil roh kita dengan cara apapun di dunia ini, maka kita mati. Itulah akhir hidup semua manusia. Kita melihat, saudara. Jadi, betapa gampangnya. Jadi tiap saat jangan lihat umur, tapi mari kita melihat supaya kita tetap masuk dalam kategori terpilih oleh Tuhan. Lakukan
yang kecil-kecil saja. Tidak perlu kita mencapai yang besar-besar baru Tuhan pandang, tidak. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang kecil saja, tapi bisa menyebabkan banyak orang datang kepada Tuhan. Kita harus bayangkan itu. Tidak perlu pendidikan yang tinggi, tapi cukup kita melakukan apa yang Tuhan senang. Itu yang kita lakukan. Kita akan mendapatkan pahala daripada Tuhan. Itulah maksud Tuhan. Kamu adalah terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya, agar semua orang melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka datang memuliakan Allah. Hal yang kecil saja, tapi kalau kita lakukan itu, tunjukkan kerajinan kita, tunjukkan kejujuran kita, tunjukkan keterampilan kita, dimanapun juga ada orang yang berbeban berat, kita angkat. Bukankah menyenangkan hati orang? Ya. Ada barang orang jatuh, kita ambil, kita kembalikan. Pujian datang. Pada akhir dari itu selalu orang bilang, siapa itu? Oh, itu orang Kristen. Nama Allah dimuliakan dan dipuji. Itu yang perlu kita perhatikan, saudara. Hal kecil saja. Tidak usah sampai harus mencapai ini, mencapai itu. Tidak usah. Tetapi dari hal yang kecil saja, kita sudah bisa menjadi milik daripada Tuhan. Harta kesayangan dari Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Allah. Itu yang perlu kita capai dalam hidup ini. Jadi mari kita memperhatikan cara hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 10 dikatakan, ya, mari kita baca. Yohanes 5 ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap apa sikap kita uji. Apakah sikap saya sudah berkenan kepada Allah? Tutur kata kita uji. Apakah sudah berkenan kepada Allah? Ya, jadi banyak hal. Perilaku kita terlebih lagi. Kita perhatikan apakah sudah berkenan kepada Allah. Jangan koreksi orang lain. Jangan uji orang lain. Uji diri kita sendiri. Kalau kita menilai orang lain, berarti kita sudah salah di hadapan Tuhan. Berarti kita menghakimi, menghukum, tapi yang penting diri kita sendiri. Dengan setiap saat kita menguji sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita, kita akan memiliki, saya katakan akan memiliki mahkota kehidupan yang membuat kita dapat masuk di kerajaan surga. Itu yang perlu kita capai. Langkah terakhir kita, karena kita tidak tahu. Di situ kita bangun tidur, kita juga tidak tahu apa kita masih hidup sebentar sore, besok pagi, atau bagaimana. Ini hari saya baru pulang dari satu rumah yang kedukaan. Keluarga hamba Tuhan di Poris sana. 3 hari ini mereka dirundung duka luar biasa. Dari kecil saya kenal sampai dia jadi pendeta dan punya cucu. Apa yang terjadi? Anak sudah pendeta muda, kawin dengan pendeta, anaknya perempuan, baru punya cucu umur 1 tahun 2 bulan. Pada saat mereka pulang ke rumahnya malam-malam dari pelayanan, buka pintu, istrinya masuk, semua masuk, suaminya hidupkan lampu. Apa yang terjadi? Terjadi ledakan keras. Rupanya mereka tidak cium ada gas.
rumah loteng itu hancur. Trivena yang adalah anaknya perempuan terbakar sampai 90%. Cucunya, mantunya, Yopi, semua masuk ke rumah sakit. Dan kemarin anaknya meninggal dan dikuburkan. Tadi kita pergi dan baru pulang tadi. Luar biasa. Itulah umur manusia. Betapa sedihnya dia. Sekarang anak dan mantunya masih di rumah sakit. Itulah hidup. Itulah hidup. Dan kita datang tidak bisa memberikan pertolongan. Tapi kita cuma memberikan penghiburan. Jadi mari kita jaga langkah kita sampai langkah yang terakhir. Setiap saat dimanapun kita pergi, di rumah, terhadap seisi rumah, maupun kita keluar, dimanapun berada, jaga sikap kita, jaga perkataan kita, jaga perilaku kita. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah? Itu yang perlu kita perhatikan sekarang. Ya, jadi 3 hal saya katakan, banyak hal, tapi yang penting kita tetap memiliki kerajinan, terutama buat pekerjaan Tuhan. Jangan berkeluh kesah, jangan berbantah-bantah. Lakukan. Ada mata yang senantiasa melihat kita, yang menguji kita. Itu yang perlu kita capai. Kerajinan, tetap jujur dimanapun kita berada. Walaupun kita harus rugi, harus dihukum, kejujuran itu utama. Saya pada saat SMP, saya masih ingat guru saya mengajarkan, be honest by yourself, jujurlah atas dirimu sendiri. Tidak perlu dibeberkan sama orang lain. Ada orang takut kalau dibilang bodoh, curang, sehingga berbohong. Dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan berasal dari iblis. Maukah kita dikatakan berasal dari iblis? Dari itu mari camkan dalam hati, sejak kita terima Yesus yang adalah terang dunia, menyalurkan terangnya kepada kita. Dan terang kita itu harus kita pancarkan keluar sehingga bercahaya. Orang bisa lihat perbuatan kita yang baik dan orang datang memuliakan Allah. Itulah tugas kita. Yang berarti Tuhan menginginkan kita jadi penerus pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita sudah mendengar tadi firman Tuhan. Kita tanamkan dalam hati kita. Kita memohon kepada Tuhan. Biarlah firman yang barusan kita dengar, kita baca, tertanam dalam hati kita. Betul-betul merubah sikap kita, tutur kata kita, dan perilaku kita. Sehingga kita dipercaya sebagai memiliki terang yang daripada Yesus. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, Engkau melihat ya Tuhan semua pemuda yang ada Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biarlah tetap memandang Engkau, biarlah mata mereka senantiasa tertuju kepadamu. Dan ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa rindu untuk ya Tuhan membaca firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kehidupan buat kami Tuhan. Tolong Tuhan, apapun pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah mereka, Engkau lihat semua terhalang Tuhan Yesus. Tetapi bersama Engkau ya Tuhan, ajar mereka untuk senantiasa bersama dengan Engkau, mendekatkan diri kepadamu, bahkan bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menginginkan, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Tolong semua pemuda yang ada Tuhan Yesus, cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Tolong orang-orang tua mereka ya Tuhan.
Banyak perusahaan yang tidak dapat lagi melangsungkan pekerjaan, banyak PHK, ya banyak usaha-usaha yang tertutup ya Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, tolong jamah semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan orang-orang tua mereka semua Engkau jamah Tuhan, terutama kesehatan ya Tuhan Yesus. Cukupkan kebutuhan tiap-tiap hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau akan memelihara kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, bahkan ya Tuhan Engkau tolong seluruh umat-umat-Mu di mana juga berada, hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau tolong semua Tuhan. Bahkan bangsa kami, seluruh dunia ini manusia ya Tuhan, begitu takut ya Tuhan. Dari itu Engkau tahu, Engkau maha tahu Tuhan. Dari itu kami cuma mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami, memohon kepada-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, hanya Engkau yang sanggup dan mampu Tuhan meredakan segala ancaman ini. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus. Kami telah melihat tidak ada manusia yang sanggup ya Tuhan Yesus. Biarlah semua dunia boleh melihat, semua umat manusia boleh melihat, tidak ada manusia yang mampu mengatasi masalah ini. Biarlah mereka boleh lebih sadar, sehingga mereka mengenal Engkau yang Maha Kuasa, dan mereka boleh berbalik dan bertobat, sehingga memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan, tolong Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak muda yang ada, orang tua mereka, keluarga mereka semua, Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, kami terlalu yakin akan janji-Mu. Engkau tidak pernah biarkan kami, tinggalkan kami, dan Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.